Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi elektrolisis dan penyembuhan. Saya Kansa Anggreni sebagai moderator. Saya Sinopsis sebagai 1. Saya Saya Maria Amanda sebagai pembawa materi 1. Saya Nabila Fauzia sebagai penyelenggara 2. Kita mulai ke penyampaian dan penyajian materi 1. Saya persilakan. Menerima atau memberikan elektron yang dialirkan melalui larutan. Kemudian yang kedua, terdapat sumber arus diisi dari luar, misalnya baterai. Yang terakhir, memiliki 2 elektroda, yaitu katoda dan anoda dalam sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, katoda sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan sebagai penutup negatif. Sedangkan anoda berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan sebagai penutup positif. Terdapat kegunaan elektrolisis di bidang kimia. Yang pertama, digunakan sebagai metode untuk membuat gas oksigen, gas hidrogen, atau gas fluorid di laboratorium. Kemudian yang kedua, digunakan pada proses penyembuhan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Dan yang terakhir, digunakan pada proses pemurnian logam kotor, di mana logam kotor diletakkan di katoda dan logam murni diletakkan di anoda. Demikian penjelasan materi tentang elektrolisis dari saya. Apabila ada kesalahan apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Miftah untuk menyampaikan dan menyajikan materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyembuhan atau elektrolisis. Jadi penyembuhan atau elektrolisis adalah proses pelapisan permukaan suatu logam dengan menggunakan logam lain secara elektrokimia, yaitu dengan menggunakan proses elektrolisis. Hal ini digunakan sebagai melakukan penelitian untuk mencegah atau mengurangi proses produksi pada suatu logam dan menjadikan aliran logam menjadi lebih menarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses penyembuhan pada pintu tembaga dengan logam perak. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam proses penyembuhan adalah memasukkan logam tersebut ke dalam suatu larutan.
kutub negatif gas Ag atau merah akan mengalami oksidasi dan bertindak sebagai gas, sedangkan titik tembaga atau Cu akan mengalami reduksi dan bertindak sebagai gas. Penampakan atom pada proses penyeluruhan atau oksidasi. Di sini AgNO3 mengalami ionisasi, sehingga mulai menjadi poros dan akan menjadi Logam Ag akan mengalami oksidasi, sehingga menjadi logam Ag akan mengalami oksidasi dan melepaskan satu larutan elektron, sehingga Ag masuk ke dalam larutan menjadi Ag+ dan elektronnya akan mengalir menuju baterai melalui tabung. Begitulah dengan atom-atom yang lainnya, sehingga logam Ag akan sehingga massa logam Ag akan berkurang. Coba kita turunkan reaksinya pada anoda Ag berubah menjadi Ag+, 16 elektron, sedangkan pada katoda Ag+, 16 elektron menghasilkan Ag. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, maaf. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kelompok 1, 2, 3 memberi pertanyaan ke materi 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud elektrolisis. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan elektrolisis. Elektrolisis yaitu proses di mana terjadinya arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Artinya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kimia, yaitu yang disebut dengan reaksi redoks. Saya akan memberikan pertanyaan. Sebutkan 3 ciri proses elektrolisis. Kelompok 2 yaitu sebutkan terjadinya proses elektrolisis. 1. Adanya ion bebas dari larutan elektrolit. 2. Terdapat sumber arus DC dari luar, misalnya baterai. 3. Memiliki 2 elektroda yaitu kalium dan anoda. Maka saya Fahri Auliati dari kelompok 3 mau memberi pertanyaan kepada kelompok 7. Yaitu pertanyaannya, apa fungsi katoda pada sel elektrolisis? Terima kasih. Yaitu apa fungsi katoda pada sel elektrolisis? Fungsi katoda yaitu tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan sebagai penutup negatif, sedangkan anoda yaitu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan sebagai penutup positif. Silakan kelompok 4, 5, 6 memberikan pertanyaan materi. Perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 7. Bagaimana jika ion Ag+ lepas ke dalam larutan dan bagaimana cara menyeimbangkannya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana jika ion Ag+ lepas ke dalam larutan dan bagaimana cara menyeimbangkannya? Jika ion Ag+ lepas ke dalam larutan, maka larutan
reaksi pada anoda dan katoda. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok 5, tuliskan reaksi pada anoda dan katoda. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah awal yang harus dilakukan dalam proses penipuan? Pertanyaan dari kelompok 6, bagaimana langkah awal yang harus dilakukan dalam proses penipuan? Langkah awal yang harus dilakukan dalam proses penipuan yaitu kita mengunggah dua logam ke dalam larutan yang sama. Larutan yang digunakan adalah larutan yang